Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizal Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang peserta didik dalam pendidikan Islam. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik. Yang kedua, pendidikan seumur hidup. Yang ketiga, belajar dari kehidupan. Langsung saja, yang pertama itu mengembangkan potensi peserta didik. Para pakar pendidikan membangun berbagai teori tentang perkembangan manusia yang masing-masing mempunyai fokus yang berbeda. Bahkan teori itu telah tumbuh menjadi semacam aliran mazhab dalam pendidikan. Beberapa aliran yang terkenal ialah nativisme, empirisme, dan konvergensi. Titik tolak perbedaan masing-masing aliran ini terletak pada faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Apakah perkembangan manusia itu ditentukan oleh faktor dasar pembawaan, natisme, ataukah oleh faktor ajar, lingkungan, empirisme, atau kedua-keduanya saling mempengaruhi konvergensi. Sementara dalam salah satu hadis Nabi disebutkan, setiap anak dilahirkan dalam fitrahnya potensi untuk beriman tauhid kepada Allah dan kepada yang baik. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Makna yang terkandung dalam ayat dan hadis di atas ialah bahwa setiap manusia pada dasarnya baik, memiliki fitrah, dan jiwanya sejak lahir tidak kosong seperti kertas putih, tetapi berisi kesucian dan sifat-sifat dasar yang baik. Pandangan ini sama sekali berbeda dengan konsep perkembangan manusia menurut nativisme, empirisme, maupun konvergensi. Fitrah yang dibawa anak sejak lahir bersifat potensial sehingga memerlukan upaya-upaya manusia itu sendiri untuk mengembangkan tumbukannya menjadi faktual dan aktual. Untuk melakukan upaya tersebut, Islam memberikan prinsip-prinsip dasarnya berupa nilai-nilai Islam sehingga pertumbuhan potensi manusia terbimbing dan terarah. Dalam proses inilah faktor ajar sangat besar peranannya, bahkan menentukan bentuk dan kepribadian seorang berdasarkan konseptualisasi. Itulah pendidikan Islam diharapkan bisa berfungsi sebagai wahana mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua, pendidikan seumur hidup. Konsep pendidikan seumur hidup bertumpu pada satu kenyataan bahwa belajar itu harus dilakukan secara kontinu, walaupun dengan cara dan proses yang berbeda. Jika belajar tidak dilakukan seumur hidup, maka nilai kemanusiaan seorang akan tercabut sebab potensi yang dimilikinya terhenti. Jika demikian yang terjadi, maka martabat dan kualitasnya akan turun. Dalam ajaran Islam, jika jiwa pendidikan seumur hidup telah dikenal sejak lama, yakni sejak munculnya Islam itu sendiri. Nabi Muhammad SAW memerintahkan uhulul ilmah minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu sejak dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Saat ini pendidikan dalam kandungan ibu dikenal dengan pendidikan pranatal, pendidikan sebelum anak dilahirkan. Sementara pendidikan pada masa kanak-kanak dikenal dengan sebutan pendidik anak usia dini, PAUD. Belajar mengajar merupakan peristiwa yang wajar terjadi pada manusia secara terus-menerus dan terkadang dengan cara spontan. Bahkan tanpa disadari, manusia selalu belajar dari segala hal atau peristiwa yang dialaminya. Oleh karena itu, pembelajaran hendaknya dilakukan secara dini. Bahkan pendidikan seumur hidup menetapkan batas pendidikan sejak anak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia. Yang terakhir, belajar dari kehidupan. Hidup itu belajar. Ungkapan ini mengandung arti bahwa hidup manusia baru bermakna jika ia mau belajar. Seluruh kehidupan manusia ditandai dengan kegiatan belajar mengajar pendidikan. Manusia tidak bisa lepas dari kegiatan belajar mengajar.
Kehidupan sosial manusia yang paling dekat selain dengan warga adalah dengan teman atau sahabat-sahabatnya. Dari merekalah anak didik banyak belajar. Oleh karena itu, peserta didik yang baik dan prestasi biasanya memiliki teman atau sahabat yang juga baik dan prestasi. Sisi strategis sahabat dekat yang baik dan juga mudah dimengerti dengan memahami posisi sahabat Nabi. Selain berpengaruh terhadap kepribadian seorang, juga mengandung perjuangannya. Kesimpulannya, pendidikan merupakan proses pengembangan fitrah peserta didik agar menjadi aktual sehingga mampu membentuk kepribadian muslim yang bermoral, akhlakul karimah. Fitrah yang dibawa anak peserta didik sejak lahir bersifat potensial sehingga memerlukan upaya-upaya manusia untuk mengembang tumbuhkannya menjadi faktual dan aktual. Untuk melakukan upaya tersebut, Islam memberikan prinsip-prinsip dasar berupa nilai-nilai Islami sehingga pertumbuhan potensi manusia berbimbing dan terarah. Dalam proses inilah faktor ajar sangatlah besar perannya, bahkan menentukan bentuk dan corak kepribadian seorang. Berdasarkan konseptualisasi itulah pendidikan Islam diharapkan bisa berfungsi sebagai wahana mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan fitrahnya. Mungkin dari saya itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.